Shalom saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Senang sekali saat ini saya bisa berdiri di tempat ini. Ini adalah kawasan pantai di Gunung Kidul. Ya, ini adalah salah satu dari kawasan pantai yang ada di Gunung Kidul. Dan saudara bisa melihat di belakang saya atau di sekitar saya ini ada banyak batu-batuan karang. Ya, sekitar saya ada banyak batuan karang. Dan di sana itu kita bisa melihat, menyaksikan Laut Selatan yang ada di kawasan Gunung Kidul ini. Tempatnya sungguh indah sekali, saudara-saudara. Ya, ini batu karang yang sungguh kuat sekali, keras sekali, ya. Dan kita bisa berfoto juga, bisa naik di atas batu ini. Jadi tempatnya indah sekali. Ya. Saat ini cuaca agak sedikit mendung, jadinya enak, tidak panas. Puji Tuhan. Nah, kalau saya melihat batu karang ini, saudaraku, ya, maka teringatlah pula saya akan perkataan Tuhan Yesus. Ya, salah satu perkataan Tuhan Yesus ini bisa kita baca, bisa kita simak, bisa kita perhatikan di dalam Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-18. Saya akan membacakan satu ayat ini untuk kita semua. Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-18. Tuhan berkata, "Dan aku pun, Yesus, berkata kepadamu," kepada Petrus, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Haleluya. Saudaraku, di ayat inilah untuk pertama kali kita bisa menemukan atau mendapatkan istilah atau kata gereja, ya, eklesia, muncul di ayat ini, Matius 16 ayat 18. Yesus berkata, "Aku mendirikan jemaatku, aku akan mendirikan gerejaku, aku akan mendirikan atau membangun eklesiaku." Nah, pertanyaannya, saudara, jemaat, gereja atau eklesia yang dibangun, didirikan Yesus ini, ya, diletakkan di atas dasar apa? Didirikan di atas apa? Yesus tadi berkata, ya, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Haleluya. Jadi jelas sekali Yesus Kristus mendirikan gerejanya, mendirikan eklesianya, mendirikan jemaatnya di atas batu karang. Nah, apa atau siapa yang dimaksud batu karang ini? Tidak lain, itu menunjuk kepada sosok pribadi Yesus Kristus sendiri. Haleluya. Bukan kepada Petrus, ya. Petrus, ya, itu batu karang kecil, tapi di sini digunakan kata batu karang Petra. Itu menunjuk kepada Yesus Kristus. Jadi dikatakan Yesus membangun gerejanya di atas dasar pengakuan orang percaya, pengakuan setiap murid Kristus bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah Kurios. Yesus Kristus adalah Juru Selamat, Mesias. Ini yang dimaksud Yesus. Jadi gereja kita sebagai orang percaya, sebagai eklesia, kita ini dibangun di atas dasar iman, dibangun dari pengakuan bahwa Yesus Kristus itulah Juru Selamat, Tuhan dan Mesias kita. Ini yang dimaksud batu karang itu. Kalau iman kita, percaya kita dibangun di atas dasar fondasi bahwa kita percaya Yesus sebagai Juru Selamat, sebagai Tuhan, sebagai Mesias, ya, sebagai penguasa tunggal atas hidup kita, maka dikatakan pintu alam maut tidak akan menguasainya. Dikatakan the gates of hell shall not prevail against it. Ya, gerbang-gerbang pintu neraka tidak akan sanggup bertahan menghadapi, melawan gereja Tuhan. Ya, orang percaya, jemaat Kristus yang dibangun di atas dasar pengakuan iman bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi ini yang kita pentingkan pada hari-hari akhir ini. Kita masih masuk di tahun 2021 di bulan pertama. Ini minggu ketiga. Masih panjang perjalanan kita sampai akhir tahun 2021 nanti.
Mungkin akan ada banyak terpaan, akan ada banyak persoalan, pergumulan, masalah silih berganti. Ya, pandemi COVID juga belum berakhir di tahun 2021 ini. Tapi kalau kita punya iman yang sungguh-sungguh, percaya kita bangun di atas keyakinan bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus itu Juru Selamat, Yesus itu Mesias, percayalah. Ya, the gates of hell shall not prevail against it. Jangankan sakit penyakit, jangankan puasa gelap, jangankan pandemi COVID, jangankan persoalan ekonomi, rumah tangga dan sebagainya. Ya, pintu alam maut sekalipun dikatakan, ya, the gates of hell, gerbang-gerbang neraka tidak akan sanggup bertahan menghadapi kita orang percaya yang kita beriman didasari oleh Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi Yesus menghendaki, ya, bahwa gerejanya, saudara dan saya orang percaya itu hidup dalam kemenangannya. Haleluya. Katakan, gereja Tuhan akan hidup dalam berkemenangan. Ya, gerbang neraka pun tidak akan sanggup bertahan menghadapi gereja, menghadapi orang percaya, menghadapi jemaat Tuhan, menghadapi eklesia. Kenapa? Karena sekali lagi perhatikan kata Tuhan Yesus ini. Ya, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang, di atas Petra ini, aku akan mendirikan jemaatku, aku akan mendirikan eklesia, gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi kita tidak lagi dikuasai oleh kuasa kegelapan, kuasa neraka, kuasa iblis. Ya, semua itu sudah ditaklukkan oleh kuasa iman kita yang kita sandarkan, yang kita dasarkan kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan, Juru Selamat, Mesias bagi kita orang percaya. Kiranya firman renungan singkat ini, ya, renungan firman singkat ini bisa meneguhkan, mengokohkan kita semua dalam menjalani hari-hari di depan kita di sepanjang tahun 2021 sampai pada akhir tahun nanti. Percayalah, kalau kita membangun iman kita dengan dasar yang benar, bukan karena kita mendasarkan iman kita karena berkat, karena mujizat, karena kesembuhan, ya, bukan, tapi di atas dasar keyakinan yang sungguh bahwa Yesus Kristus itu Tuhan, Yesus Kristus itu Mesias, Yesus Kristus itu Juru Selamat, Anak Allah yang hidup. Percayalah, kita akan menjadi orang-orang percaya yang lebih dari pemenang. Haleluya. Kiranya Tuhan Yesus menolong, menyertai, memberkati saudara-saudara kita semua di sepanjang tahun ini, bahkan sampai Maranatha, Yesus Kristus Tuhan datang pada kali yang kedua nanti. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.